Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bani adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan bacakanlah atas mereka manusia ya Muhammad tentang kisah putra Nabi Adam dengan kebenaran sewaktu mereka berkorban. Fatuqbila min ahadihima, salah satu dari korban keduanya itu diterima. Walam yutaqabbal minal akhar, yang lainnya tidak diterima. Berkata dia, la aqtulannaka, engkau akan saya bunuh. Qala, dan menjawab yang akan dibunuh itu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang diterima Allah itu adalah korban dari orang yang takwa. Sekiranya engkau menjulurkan tangan engkau untuk membunuhku, maka aku tidak akan menjulurkan tanganku kepada engkau untuk membalas. Inni akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Tuhan semesta alam. Benar Allah yang maha besar. Al-Quran surat nomor 5 atau surat Al-Ma'idah ayat 27 dan ayat 28. Inilah ayat Al-Quran yang diulang-ulang membacanya setiap akan datang Idul Hajj, Idul Korban, atau Idul Adha. Jadi antara Al-Quran dengan lagu tu sama joaye nyobinya, ndak bisa babau. Kalau orang dalam hidup ko dari pagi patang banyak banyanyi, tandonya dalam hatinya lah hilang Al-Quran.
Kalau banyak orang membaca Al-Quran, tanda lagulah punah dalam hatinya. Coba rasakan saja. Di kalau menurut ambo nan jadi palagu selama kau mundur lalai. Ndak mendapat waris lagu tu. Jangan. Ndak dapat pahala. Maka banyaklah kita membaca Al-Quran seperti air dengan minyak. Baik beralih tetap menyumbang lagu naik ke pentas. Kadialahnya membacaan Fatihah jodoh doa. Bacalah diundang beralih. Tadi ada undangan. Ada di meja aku tadi ya. Banyak. Akato si pangkat. Kami sangat berterima kasih. Kalau bapak dan ibu hadir memberikan doa restu kepada dua pengantin. Kami bersyukur sekali kalau bapak yang hadir menyumbangkan lagu. Ada tuturik sana? Tidak ada pak. Ya kan? Jadi banyaklah kita berdoa dan membaca Al-Quran. Ambo bukan tak pandai melagu pak. Di Dangau Santo dulu diajar orang gaib beperak Santo. Ya kan? Ambo nantak muah baraja tu bakoa badamino. Tari piriang, tari sewah, basile, basaluang, batalempong, pandai mu tu. Ya kan? Tapi saja ambo lah tahu itu ndak boleh, ambo tinggal. Tapi ndak bisa ambo diota itu, ambo lah tahu. Jadi kita berbalik hijrah untuk kembali kepada Al-Quran. Ketahuilah kata Nabi Al-Quran itu sama minyak jo air. Tak bisa diperbawa jo nyanyi. Nabi berjalan jo sahabat tahu orang basuliang jo pakok telinganya. La Jawa berjalan tadanga jo lagu tu lai suliang tu lai kecik Nabi. Iyo nyo pakok jo telinganya baru. Situ para jemaah. Mudah-mudahan kita selalu membaca Al-Quran. Kalau hari raya haji ko kita baca balik ba'a kisah korban anak Nabi Adam. Nabi Adam ada KB? Tidak pak. Hampir 41 anaknya. Salah orang nang KB ko. Ada disuruh adik Nabi Adam KB. Kalau KB Nabi Adam gua tak isi tengah jual. Siapa nak kembang? Dia orang menyuruh KB gua nak kelama di nyawa. Allah ingin memperbanyak manusia ini. Maka diciptakannya laki-laki dan perempuan. Setelah anak beliau tu nan laki-laki jadi bujang, nan padusi ialah gadi, dicaliak roman lah sadang, dipandang tubuh lah patui, josia kabayo, cie jo orang rumah saja. Baik itu, Nabi Adam tak punya mama rumah. Kerana Siti Hawa tu dari tulang rusuknya. Nabi Adam indak punya orang Sumando. Ndak punya ipah bisan. Beruntung balu Nabi Adam tu beranak banyak. Anaknya sepasang-sepasang. 21 pasang. Nan lain seorang saja. Terakhir laki-laki tu jadi Nabi. Namanya Nabi Sis. Allah memberikan petunjuk atau hidayah kepada Nabi Adam. Anakmu itu engkau nikahkan. Yang lahir pertama laki-laki. Dengan nikahkan dengan anakmu lahir kedua perempuan. Yang laki-laki lahir kedua. Nikahkan dengan anak perempuanmu lahir pertama. Jadi dipatukan. Nan samulai itu tidak boleh nikah. Anak beliau mula-mulanya patuh. Yang diceritakan dalam Quran surat Al-Maidah ini siapa? Qabil dan Habil.
Qabil adik kembarnya Aklima. Habil adik kembarnya Labuda. Jadi Qabil harus nikah dengan adik Abil, Abil dengan adik Qabil. Satu nikah dengan adiknya, yang laki-laki nomor 2 nikah dengan kakaknya. Karena iblis sudah tahu dan dia dapat izin dari Allah, Nabi Adam sudah diganggunya. Berhasil dia, berhasil. Maka kedua dilanjutkannya kepada anak Nabi Adam. Seterusnya sampai ke awak kini. Apakah orang-orang biasa saja yang diganggu iblis itu? Tidak. Apa ada enggak mendengar baca di koran, dengar di berita Ustaz cabul? Ustaz serupa ambo kuah cabul, ada? Ini Pak. Ya kan? Melakukan pelecehan kepada muridnya, kepada anak didiknya. Itu keberhasilan iblis. Anak Nabi Adam, Qabil ini juga berhasil dirontokkan oleh iblis. Qabil, saya lihat adikmu lebih cantik dari adik si Habil. Kenapa kamu mau tukar? Sampaikan kepada ayahmu, ayahmu tidak adil ini. Maka Qabil bermohon kepada ayahnya. Orang awak di Minang mengecek sedang murai bakicau oleh didanga. Apalagi kecek anak kandung. Karena anak bermohon, Nabi Adam bermohon lo ke Allah. Da amu anak ambo maiku aturan nan itu do ya Allah baaka. Solusinya ada dari Allah. Suruh anakmu itu berkorban. Jadi ibadah korban ini ibadah tertua. Karena anak Nabi Adam sudah disuruh berkorban. Cuma beda korbannya. Habil korbannya sapi karena dia peternak. Qabil korbannya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan karena dia petani. Ketika itu korban belum disembelih. Tetapi begitu diletakkan ke dataran tinggi, terbakar oleh api, itulah korban yang diterima. Yang terbakar itu korban siapa? Korban si Habil. Yang ditolak tidak diterima itu siapa? Korban si Qabil. Ingat bagi kita sebagai anak cucu Adam, karena kita ikut berkorban setiap tahun, ya kan? Ingat, jangan ditiru korban Qabil. Tidak akan pernah diterima oleh Allah. Dan tirulah korban Habil. Sepanjang masa akan ada itu, Bu. Ya kan? Ya kan? Awas-awas jamaah musajid jihad, ya kan? Jangan ditiru si Qabil. Ambo raso bapak-bapak sado musaji ado nang kanai jamaah muda itu. Termasuk musaji ambo. Tempat ambo tinggal. Jadi hati-hatilah. Ndak diterima di Allah ba'awak lai. Ya kan? Dikit tinggi ko dek jawi gadang beragi. Ambo dengar di Berugo petang 3,5 juta sikora. Hah? 3 ringgit. Kalau di kami di Padang tu dek jawi pesisi 2,5 Pak. Jawi pesisi itu ketek-ketek tapi badannya bulat, bulunya baki lek, kuduknya ndak donan tinggi tu. Dagingnya paling banyak 80 kilo. Itu. Tapi jangan yang cacat. Si Qabil berkorban ditolak oleh Allah karena apa? Ndak dasarnya ndak takwa. Ya kan? Dalam surat Al-Haji Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai daging dan darah korban itu kepada Allah.
yang akan sampai itu ketakwaan dari orang yang berkorban. Maka si Kabil korbannya tidak diterima, dia mengancam untuk membunuh. Habil menyampaikan kepada abangnya ini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya korban yang diterima Allah itu yang dasarnya takwa. Sudah tidak takwa juga tidak ikhlas. Habil takwa dan ikhlas. Yang kedua, apa penyebabnya korban kita bisa tidak diterima? Karena yang dikorbankan itu yang jelek. Mengkojarilah sapi itu yang tidak cacat. Kalau sapi yang agak mahal itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu tentu iurannya besar pula. Tapi sebelum sapi si metal tibo, sapi di negari awak lah dojo narancak tu. Ya kan, nya kan paling tinggi umurnya 5 tahun untuk korban. Itu kalau deknya jantan tu pak, atau kuduknya ku si baka namanya. Tu gak tinggi tu. Gajembang liyenya takulai seketik ke bawah. Badannya melantik. Ikunya sembai, kukunya tunggang, sungu botok, bibir lebe, makan cama. Itu ciri-ciri Jawi narencak. Ayah hamba tahu na dulu tu, kalau Jawi ko munculnya panjang, ya kan? Ndak botok, bibirnya ndak lebe, tu nyambuh-ambuh serumpui. Lah dia lagi ayah garam ndak makan. Nyambuh-ambuh tu. Amalaki mandabi hanya lah kuriya. Ya kan? Kalau tiba di orang sungu botok bibir lebe makan cama tu malih orang boleh. Tapi kalau Jawi ya itu nanti dicari. Boleh dagingnya batahan. Cari Jawi narancak. Kaum muslimin karena memang korbannya tidak diterima, dia termenung. Orang kalau jauh dari Allah pak, kalau nyo gagal tu nyo tamanung. Tapi kalau orang dakik dari Allah tidak pak. Karena apa? Allah itu yang bisa mencarikan solusi. Alam-alam ini akan lenyap. Maka keyakinannya itu semakin mantap. Dia percaya kepada zat yang maha kuasa itu. Jadi orang beriman, bapak-bapak, ada aja tamanuang pizikir. Ya kan? Orang tak beriman, tamanuang putui haso. Bisa stres dan bisa gila. Asadang tamanuang tu datang iblis balik. Kabil. Dima gajah manyubarang mangko karu haye di muaro. Buruak nama nuang. Yo korban ambo ndak diterima di Allah tu ndak ka bisa ambo nikah yo si aklima. Dinyo itu pak niatnya tu untuk nikah, ndak untuk kerana Allah. Di sana kena lagi niatnya. Kata si iblis bunuh jadi ang. Kalau lah matinya kalau hilang tu. Ada lagi. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, sadang adiknya tak kalau nyampuk jo batu dari belakang. Nyolalok dia te batu, dia ampuk jo batu. Terseraklah darah pertama di muka bumi ini. Mati Habil dibunuh oleh kakak kandungnya Qabil. Itulah pembunuhan pertama. Anak siapa? Anak Nabi. Jadi janeran apa orang kini apaknya ndak ada nabi seorangnya. Iya kan? Ha, itu janeran lah apa bunuh-bunuhannya tu. Rato banyak bagi salah sama banyak bangkonya bunuh hadiah. Ada orang yang ingin memiliki sendiri itu.
Maka timbul niat buruknya menghilangkan orang yang harus dapat pula. Orang sebelum itu belum ada yang mati. Jadi si Kabil tidak tahu kadipangan orang mati. Tidak tahu, tidak ada juklaknya. Adi sandang salah dia tu, tidak tentu kema kadipangan. Pai kata pilawi, lawi basorak Kabil, jangan engkau pijak kami, engkau pembunuh. Pai ke lereng gunung, gunung basorak. Akhirnya Allah juga mencarikan cara untuk si Kabil ini. Faba'asallahu ghuraban, maka diutus oleh Allah burung gagak. Burung gagak ko baca kak pak. Bawana lo cakak rupa mati lo gagak ko cie. Anyo kali tanah dek gagak nan tak mati ko. Nyo masuk angkawan nyo ko ke dalam tanah. Nampak dek si Kabil. Oh nan mati ko baku buan ke dalam tanah. Si Kabil nang kini adanya nan tak tahu pak. Sudahnya bunuh orang campak ke jurang. Ya kan? Ada petunjuknya selama itu tidak jalan. Campak ke jurang. Orang sudahnya bunuh. Tapi masuk ke ruang. Jadi iblis itu kaum muslimin bapak-bapak ibu-ibu 80% berhasil mengganggu dan menyesatkan anak Adam ini. Itu sebabnya Allah menyebut qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali anak Adam itu yang bersyukur karena terbawa arus oleh bisikan iblis. Kan tak terbayang awak lupa ustaz ke mengerajuan nan cabul. Tapi itu terjadi. Penyebabnya apa ini? Iblis ini sudah tua, umurnya sangat panjang, dia tidak pernah sakit, awak nampak dinyo, inyo tidak nampak dia awak. Maka kita ini setiap saat harus minta perlindungan kepada Allah. U'izuhu bil wahidis samadi min kulli syarri hasada. Aku berlindung kepada Tuhan tempat aku bergantung, Tuhan yang satu, dari bisikan-bisikan iblis dan tentara-tentaranya yang akan menyesatkan aku. Itu dalam hadis. Ada lagi perlindungan kepada Allah setiap ada kegiatan. A'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Ada lagi di dalam Al-Quran. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kaum muslimin, untuk apa ini kita ulang cerita Kabil dan Habil ini? Agar kita berhati-hati karena kita ikut terus berkorban ini. Jangan sampai korban kita tidak diterima Allah karena dua penyebab tadi. Pertama salah niat, yang kedua yang dikorbankan yang tidak baik. Di dalam surat Al-Haji ada satu lagi tambahannya, tidak jadi terima korban. Ikhlas lai. Tapi niat awak kerana Allah. Jawi lai rancak. Tapi mengecek ke panitia atau jawi ko kan gadang wah. Baiklah sudah didabih, paunya membawa gak dua pulang. Ya kan? Ambo ndak ambo sepalastik tengah 2 kilo sedekah dagiang dah. Sebab jawi ambo ko gadang. Siku jawi yang bawa korban. Kalau ada niat mode itu ndak usah berkorban, dah biasa di rumah. Sama-sama aja anak minantu. Dagiang-dagiang padek itu di dendeng, di jamu ke teatok, melaki rewaji nang ketibo ndak bih. Jadi si Kabil itu mati kafir, Pak.
Setelah dia seperti itu, jadi pembunuh itu, tidak ada tobat-tobat, Pak. Si Kabil itulah pencipta musik pertama. Iya kan? Kira banyak lo kemenakannya nani kui jadi pemusik. Termasuk ambo raja lo pasal luang dulu. Lah salah ambo, Pak. Dia ambo banyak juga kerajaan salah ko na natata kerajaan dulu. Kini ambo kena mujang-mujang jangan bapacar nak badoso. Tapi apa lah terlanjur dulu. Itu. Lupa bapacar ko badoso, Pak. Nantak badoso tu babini. Nah, jadi apa aja di patunangan anak. Kan ada orang batunangan anak, batunangan tu ndak nikah dah. Batunangan tu berpetukan cincin. Atulah boleh saja kemari pai. Lah nikahnya Pak, alulai lah batunangan, pindah balik ke nikahnya mah. Akhirnya dalam batunangan tu dek kawarale 3 bulan le, ya kan? Alah tersaseknya. Tersaseknya jadinya. Atau zina ya tibonya. Iya kan? Bernikahan. Sampai bulan sudah nikah, lah ia nak berusi. Dia nak mau siska, siap sebelum kahwin. Jadi tidak usah bertunang-tunangan. Masa etongan cari hari kebarale ni nikah. Karena apa? Bapak-bapak, karena laki-laki dan perempuan tu dikasih syahwat oleh Allah. Lebih-lebih kalau nyoba jalan ke tempat nalangang, tiba iblis. Ya kan? Kalau di rumah sakit itu Pak, di masa pernah terjadi. Dokter jo perawat, direksi jo sekretaris. Ya kan? Di kalau ada bini apa nanti dapat kerajonyo di rumah saya. Rancak sana tu. Ambo dulu ada anak hebat utaknya di sekolahan di Indaruang ke Mekah. Sinannya dah 5 tahun jadi guru sana. Jadinya bawa kami ketika naik haji ke rumahnya. Dah ada nampak bininya tu Pak kenangan nasinya, kenangan ayahnya. Ya kan? Itu. Tapi di negara awak tak mungkin lo nampaknya. Lama rasanya lain yang keserupa itu tu. Malah laki-laki kau Pak kini banyak anak mencari bini dan kerajo. Iya kan? Boleh terbantu je awak je. Kan? Banyak laki-laki itu. Amo dulu menyidang karyawan ke bini itu sekalian nambale tiba Pak. Atau banyak guru senang ke bininya tu. Guru. Dia buat enteng tu, awak sekali mengecek bisa dia gian nasihat anam balik. Bamang ko guru ke calon kalian ko, Pak. Guru ko santiang mendidik anak. Nan kedua guru ko sertifikatnya murah di gadaian. Kalau awak ke kredit. Nan ketigonya pakai tunjangan sertifikasi je. Kan? Semua je pegawai balai kota ada tunjada namanya. Kalau di guru sertifikasi. Dulu pantunnya dia. Kalumbu je balai baru, ke Kida jalan ke Kuranji, Beputa jalan ke Stebaj. Biarlah gak capu asal guru habis bulan menerima gaji dapat mengredit atau panzaj. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita calik lai korban di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini bapak-bapak kaum muslimin, karena dia kaya, itu dia berkorban itu sesuai dengan kekayaannya. Berpuluh-puluh ekor setiap hari raya korban. Kalau kambing malah beratus ekor. Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan dalam kisah 1000 ekor. Tapi ketika orang sudah memberi daging, Nabi Ibrahim itu menjawab,
ma qarraba ma laisa indi. Yang telah saya korbankan, jangan dia gih jangan boleh. Biasalah untuk anak lain. Cuma ada istimewanya korban ini, Pak. Kan sedekah daging, Pak, nama tu. Apa istimewanya? Kalau sedekah nan lain disuruh di Allah wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil. Ya kan? Bantulah saudaramu itu, bantulah orang dengan infak sedekahmu, keluarga dekatmu, wa atizal qurba, bayarkan hak orang yang dekat denganmu. Baru yang lain. Tapi kalau korban Bapak-bapak kaum muslimin, ya kan? Kalau mencalik rumah nanado di komplek awak ko Pak, ya kan? Itu sebenarnya ndak bagaimana ndak dia gih korban orang tinggal si kogor. Ndak perlu dia gih daging. Banyak orang mampu tu. Tapi itulah istimewanya korban tu, Pak. Siapapun diberi daging korban itu. Pak tu kayu majan dia gih lelai. Jadi warga sekitar itu dapat daging sepembahagian. Nah, ini istimewanya korban ini. Orang yang di sekitar itu, walaupun dia tidak ikut berkorban misalnya, iya kan? Dia diberi daging, walaupun kaya. Nah, kalau nanti daging itu diberikannya kepada orang miskin, iya kan? Itu urusan dia pula. Malah ambo banyaknya nan salah ji, encak ambo akui saya supaya jangan dibuat lo de ustaz lain. Ambo bapak, ibu, mungkin orang-orang masaji ko sagannya je ustaz. Nyuantalah daging korban ko ke rumah ambo. Banyak pak. Ambo kiloi sampai 48. Kalau ambil lo semua jauhi posisi itu tu. Atau kepalanya cik. Ambo jolong pindah ke kantor kerja dari pabrik. Ambo kecil adalah kabuya nan jadi pembina rohani di Semen Padang. Ambo di pabawin beliau le, ambo di pabrik pindahan ke sana. Ambo kecil ke beliau. Ambo dapat daging buya sampai 8 kilo kapalonya cik. Kapalo ko lai diricih-ricih untuk tetangga. Nan daging ko bawa pulang karena mak rumah ke balik. Adik orang rumah sesuai mana. Kata beliau, minta ampunlah ustaz ke Allah. Daging korban tu tidak untuk ustaz saja. Kalau ustaz dia pergi orang di tempat ustaz tinggal sepemagian, tu boleh. Tagahan ke orang masjid tu lah jangan diantarnya daging ke rumah ustaz. Saja tu ambo tagahan lah Pak. Tak ada lah. Ya kan? Nah, anak nambo rusuhan, ada je ustaz nan tak tahu sampai kini, inyo nambah jalan ke masjid tempatnya ngaji kok. Ya kan? Ya kan? Nah, inyo nak minta daging, pengurus tu sakan. Ya gitu. Nah, jadi kesalahan nama dia itu ambo lah minta ampun ke Allah. Banyak Pak, banyak. Tak ada awak berasiah dah Pak. Minta ampun salah taruh. Ya kan? Ya. Kemudian ilmu ku berkembang. Awak dengar pengajian-pengajian dari buya-buya lain yang lebih dalam ilmunya dari awak. Ambo jo pangkai ambo kerja Pak, ndak mampu mengumpul pitih pembeli tanah. Jalan ke menaga rumah lo, ke membeli tanah saya, persiapan untuk menaga rumah, kan tanah dulu. Anda cukup gaji mereka. Anak mau bersekolah. Ada rumah di Ndaruang, satu di Padang Basi, sampai rumah tahap Ampek. Ambil anak ambil, pindah boleh. Sebab itu pangkai ambil rendah. Anan di Limo Mani itu, kriterianya tidak pangkai rendah lah dong. Banyak anak. Ustaz lah bisa ambil anak lah 5 je. Itu. Habis gaji yang besar, lebih sepertiga Pak. Itu. Itu nanti tak tahu je ambo dulu cik. Bah,
kredit rumah tu kan bunga. Itu riba. Nah, ini bapak-bapak. Ambo minta ampun segini lah tu. Nyebi tu kecil ustaz-ustaz muda tu, ya kan? Dan mengaji di utuk tu mengabang kawak. Sesuatu yang telah terlanjur, kemudian tidak kita bikin lagi, kita minta ampun kepada Allah, itulah jadi halalnya. Tapi kalau disambung Allah berutang mengredit oto balik sampai mati maka riba. Kan? Atau pak? Iya kan? Ambo danga lo cik lain. Ambo ndak langsung memagang dulu do pak. Ada orang memagang sawah ke orang lain. Iya kan? Inyo nambah tantang orang punya sawah tu. Tapi orang nan memagang ko tak sasak lo balanjo. Amuh Ibu Rukmini mambiak sawah kok. Ditukar sureknya. Agihan pitih ambo. Jadi kami ambil lola sawah tu di Baso. Kemudian bapak-bapak para jemaah entahlah wara dapik padi itu tu. Mengaji Ustaz Samad. Baso pagang gadai kori riba. Mau kecil sekali korang rumah. Agihan sesawah kali. Jadi minta je pitih awak. Asianan Salamoko itu dianggap pitih yang dipakai orang dulu. Biar balabih, biar kurang, saling bermaafan awak je orang punya sawah. Ya kan? Ada ustaz nak cok mengaji dikit tinggi, ko mengaji di surau umum di kampung ambo di Baso tu. Yang sampai kaji itu. Ustaz kunanya perhentian orang. Sebab orang banyak pegang gadai sinan. Ko kaji baru macam. Kan? Banyak orang ada itu gini pak. Nya salahan sikit, nya tengkuraan yang dikada. Ya kan? Itu. Karugi sewaktu dah indak gitu. Kecil orang rumah kok, orang perusi kok kan sama je sabi memang ngabi itu tu. Ya kan? Karugi waktu dah je indak. Kalah banyak awak dapat padi mah. Selama kau. Aja ni minta je bitiak ke orang tu lain. Ya kan? Berilah-rilah jawab lain. Dosa terlanjur kau minta. Asyik dosa diampunan Allah pak. Pijan diulang balik. Jadi apa nak menggalih bara pokok ado je pitih awak nalado itu salah. Jangan nampak pinjam-pinjamnya pitih. Apa dapat istidrat nanti barasih na galih apa tu naik. Baiko istidrat. Istidrat tu ado je api dia Allah, ado je orang maliang, ado ndak dibayar-bayar orang pitih awak. Kalau itu saya. Istidrat namanya tu. Jolongnya layak layang-layang tu. Bangko naik banang panjang karate rancak taraju seimbang bingkai balan. Angin nado. Ala dia teh kau rinai turun karate cabi taraju pu. Putui lah itu sih. Layang tu kawan. Aduh dua jadi nyampe puluh tapi itu saya lah. Jadi janganlah ditambah pokok jori bah. Kan? Atau ustaz awak na mudo-mudo sekolah di Mesir mengenang kaji itu. Kecik ambo kok kini rupanya dulu Syekh Ahmad Khatib orang balik gurah lama nyampe ni 700 tahun lalu. Ndaknya terima orang awak pak. Hanya usia Syekh Ahmad Khatib baliknya kau kali. Sinanya winilai. Jadi imam besarnya. Jadi kita ketahuilah pak. Pagang gadai itu kan tak arato awak tu. Adonalah baratui tahun pak orang pagang gadai. Kalau mati orang nak gadai, orang nak kemana pun lah mati tu. Asureknya lah dimakan ngangik tu. Dimilik isi arato awak orangnya tak gadai nya ndak terjual. Itu. Ada kecil orang gini dia ustaz kau ni nya berhenti yang ngaji. Apa kalau ada nan itu kecil lah laganya pakai ustaz di kecil. Tak boleh awak ya bungo-bungo. Lain lo kaji mah. Jadi tinggalkanlah yang haram.
Kaum muslimin serupa Nabi Ibrahim tu Pak. Ahla itu patuhnya ke Allah, segala aturannya patuhi, berkorban banyak. Hanya suruh aja di Allah lah tu amal nambari. Manga mendabi anak. Perintahnya samar lah tu melalui mimpi. Tak jaleh perintah tu melalui resian. Ada niang zelo. Malam besok berulangnya balik. Ada payung ke orang rumah lah. Hajir. Udahlah 2 malam bermimpi ya. Mimpi udah. Nyuruh dia Allah mendabi anak awak gua. Kaganti korban. Mungkin mimpi kau bungo lalok mada. Kecimpuang permainan mandi. Tak usah disanakan dulu. Dangan-danganan lalu dulu je. Kerana anak ku anak berdua tu didangan lo kecil orang rumah. Awak suami isteri kau dangan mendangan. Ya kan? Jangan kelamak dia awak saya. Suami tak boleh nak kelamak dia saya dangan kecil isteri. Sebab isteri itu mitra. Tu mengko pasandiang jawab dulu sebelah kidanya duduk. Ya kan? Awak sebelah suruh pembantu awak mencarikan jalan keluar. Nya jurumudi awak nang kodoh. Keduanya sama para lu sebab kapal kau dia tehaya. Ya kan? Tak bisa disarahan sekenang kodoh jurumudi harus satu. Ada dangan kecil isteri kau. Tapi malam besok berulang lo mimpi kau balik. Dia kecil ke bini balik. Hati-hati selalu dah menyampaikan anak awak umur sawalih baru. Bakatonya beko tu malawannya kok baa. Nabi Ibrahim bapak-bapak meminta ke Allah untuk dapat anak Ismail ko dulu. Anaknya baca Pak. Rupanya sangat babobot doa Nabi Ibrahim tu Pak. Tasure dalam Quran surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Berilah saya anak yang saleh ya Allah. Jadi bagi kita itu yang kita tiru. Jangan anak kaya diminta kepada Allah. Anak saleh. Kok jadi orang kaya, nya tak jadi tengkulak. Kok jadi orang pengalih, anak saleh itu tak akan mengicu orang Bali. Kok jadi pejabatnya tak akan meniaya rakyat. Ada ujian nak kau. Nah, inni ara fil manam, ayah bermimpi malam nak. Rasanya disuruh menjabih waang untuk korban. Aja we anaknya. Ya, kerajuan salah. Ya abatim al, kerjakanlah ma tu'maru, ana diperintah Allah tu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan ambo sabar saya menerima ya. Cuma ayah kabek kaki ambojo tangan amboyo supaya ambo jangan menggelepar. Sensiang lang baju ayah jam berdarah nampak dia mak ambo beko ibu hatinya. Nang ketiga asah pisau ayah tajam-tajam ya. Nan kampe tutui muko ambojo kain. Jo kayu, jo daun kayu. Kalau nampak je dia ayah ibu ayah mendabi. Nah, ambo ada anak ambo nampak nyantun dulu Pak di Jakarta tinggal. Sifat Li namanya. Gagah tu. Mungkin kok kedidabi aku ndak amohnya ada barang anak penyantun. Pak Li tahun kini ku ayah bermimpi ya. Kecil Allah Pak Li nang kedidabi untuk korban tahun kini. Mungkinnya nak keberang. Nya balik ente kecik kau gambo. Ya, ayah kali gapu aja. Kan umur ayah lah 70 lah petuk mati. Kau ayah tadi dah biar. Tapi ndaknya pada dia ada Allah mendabiah dah Pak. Wa fadainahu bidzibhin azim. Jadi menyuruh sembelih itu hanya cobaan. Ada tukar je kambing. Amu jual le ditukar je kambing. Ku indak tu pasal anda biar nak tiap tahun. Nah, mudah-mudahan korban yang dilakukan oleh jamaah Masjid Jihad diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.